Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami berdua minta izin ini Pak Kepala sehubungan dengan tugas dari penggerak Angkatan 6. Kami diberikan tugas untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah yang berbeda. Salah satunya kepala sekolah di sekolah kami berasal. Hubungannya dengan pengambilan keputusan dilakukan oleh kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu kan seringkali menghadapi dilema dalam pengambilan keputusan, baik itu di etika maupun pendidikan moral. Nah, bagaimana praktek-praktek dan pengalaman yang selama ini dilakukan oleh kepala sekolah menghadapi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, dilema etika dan moral. Apa pertimbangan-pertimbangannya yang menjadi dasar oleh kepala sekolah dalam pengambilan suatu keputusan, hingga pengalaman-pengalaman dari kepala sekolah ini bisa menjadi ilmu dan pelajaran yang berharga bagi kami ke depannya. Pertanyaan pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Dalam mengidentifikasi, ya, baik. Nah, yang pertama kita lihat dulu apa itu dilema etika dan bukan moral. Kalau bukan moral, istilahnya versusnya kan benar salah, ya. Benar salah. Jadi seseorang dihadapkan pada situasi untuk mengambil keputusan benar atau salah. Nah, kalau untuk tujuan moral karena benar salah, berarti kita harus berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Ya. Tapi kalau dilema etika ini situasinya dihadapkan pada benar-benar tapi bertentangan gitu. Ya. Nah, itu kita tidak bisa menggunakan apakah aturan hukum atau yang lain. Nah, kita harus lihat dulu permasalahannya atau akar permasalahannya di mana gitu. Contoh begini ya, kasus kecil misalnya. Kita menghadapi siswa misalnya seorang guru di kelas. Nah, ada kelompok kecil yang sudah melaksanakan tugas, sementara kelompok besar tugasnya belum selesai. Nah, di situ kan ada dilema buat guru kan, bagaimana mensikapi itu agar kedua belahnya tidak merasa dirugikan. Nah, itu satu, itu maksud ke paradigma istilahnya individu dan masyarakat kan, karena dapat paradigma. Ada ya atau kelompok kecil, kelompok besar kan. Lalu ada paradigma keadilan dengan rasa kasih sayang kan. Kemudian ada paradigma kebenaran dan kesetiaan. Dan yang keempat ada paradigma jangka panjang, jangka pendek. Nah, kalau kita sudah tahu akar permasalahannya, nah, barulah kita melakukan upaya tindakan selanjutnya. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Etika ya. Ya, ini memang yang paling berat dari etika ya. Nah, tadi setelah kita tahu akar masalahnya, kita mengidentifikasi dulu kan, tahu akar masalahnya. Nah, apa yang harus kita ambil. Nah, maka kita sebelum mengambil keputusan, lakukan langkah-langkah, upaya-upaya. Selanjutnya setelah teridentifikasi nih masalahnya, baru kita langkah kedua kan. Siapa yang terlibat di situ? Yang terlibat dalam konflik itu kan. Dan yang ketiga, mengumpulkan data atau fakta-fakta yang bisa mendukung untuk mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, menguji dulu ini benar salah atau benar-benar ya, harus diuji dulu kan. Baru setelah diuji, nah kita harus melakukan opsi pilihan. Ini masuknya ke mana? Apakah
berbasis aturan yang harus kita ambil keputusan, ataukah berbasis akhir, atau berdasarkan kepedulian gitu. Tiga prinsip. Ya, yang ketiga prinsip keputusan itu kan. Nah, baru kita sebelum membuat keputusan, khawatir keputusan kita itu butuh orang lain yang harus terlibat. Nah, maka kita libatkan misalnya Wakasek kan, kita libatkan, minta pendapat. Nah, setelah itu baru kita ambil keputusan. Dan keputusan itu yang paling penting adalah tidak merugikan terutama untuk institusi pihak guru sendiri misalnya, atau termasuk siswa gitu. Nah, setelah itu kita lihat apakah keputusan tadi udah tepat belum. Kita lihat perkembangannya kan gitu. Kita refleksikan, kalau ternyata ada yang ini maka kita harus tindak lanjuti lagi. Kira itu. Ini berarti tadi masuk ke ini apa ya? Langkah. Ya, Langkah yang biasa dilakukan. ya. Jadi kalau sudah masuk ke ranah tadi kan mengidentifikasi kan, apa masalahnya apa kan, kemudian tadi yang terlibat siapa kan, kemudian mengumpulkan data fakta, kemudian menguji kan gitu, sampai terakhir ambil keputusan pelaksanaan Sampai ke refleksi. ya. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang pertama kita lihat dulu akar permasalahannya itu. Setelah itu, setelah dilakukan, oh ini akar permasalahannya ini. Nah, apa yang efektif yang bisa kita lakukan? Yang pertama, manajemen risiko dulu. Ini risikonya besar atau kecil? Udah tahu ini manajemen risikonya. Yang kedua, kita libatkan pertama tadi yang terlibat dalam konflik itu. Kaitan dengan Ya, kaitannya dengan masalah itu kan. Yang ketiga, kita minta pendapat tadi orang lain. Setelah itu baru kita ambil keputusan. Jadi tidak meskipun itu masalahnya tidak terlalu rumit, langsung kita serta-merta jangan terburu-buru gitu kan. Apalagi di situ kan kita harus bijak, karena ya dua-duanya kan benar dan benar gitu, tidak bisa serta-merta kan. tidak gegabah. Ya, tidak gegabah gitu. Kira itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya memang dilema etika ini berat ya, sulit gitu. Jadi memang kita harus tadi jangan terburu-buru gitu. Supaya itu jangan terburu-buru, kita harus melihat resikonya apa ya. Ya, tantangan yang terberat sebetulnya tadi masalahnya ini bisa diputuskan secara arif dan bijaksana tidak gitu ya. Karena dengan langkah-langkah tadi kan belum tentu ini bisa efektif kan, efektif gitu. Tapi minimal kalau kita sudah punya data yang lengkap, termasuk beberapa pihak dilibatkan, insya Allah. Dan yang paling sulit tadi tantangannya, bagaimana kita memberikan keputusan itu ya semua pihak merasa apa ya? Ya, memahami dan tidak Bukan masalah. ya gitu, tidak menimbulkan masalah baru. Kira itu. Ketika pengambilan keputusan pasti ada pro dan kontra. Ya, betul. Karena supaya yang kontra itu paham terhadap keputusan yang kita ambil. Iya. Jadi ya rasa keadilannya jelas lah, tidak sepihak. Ya, artinya yang ini juga harus memahami, satu sisi juga sama gitu kan.
itu emang yang itu tadi yang paling sulit. Kedua belah pihaknya bisa memahami tidak ada. Gitu. Lanjut, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau jadwal tidak ada dan kita apalagi yang sifatnya dari dilema etika kita harus segera gitu. Kalau udah tahu itu permasalahannya kita langsung melakukan upaya-upaya penanganan tadi ya. Karena kalau terjadwal ya masalahnya harus diselesaikan saat itu ya kan kita tidak bisa. Ya, maka dalam hal ini tidak ada jadwal tapi kita langsung begitu ada masalah segera supaya masalah tidak jadi berlarut-larut. Seringkali dilema etika itu kan memang insidental. Ya tidak seperti terstruktur lah gitu. Segera Ya. Segera diselesaikan. Dan memang kan tiap waktu selalu ada kan ya. Selanjutnya ini dalam pengambilan suatu keputusan, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pertama setelah kita tahu, saya tidak langsung, oh ini harus langsung kita ambil. Nah, saya tidak seperti itu. Artinya kita libatkan siapa sih orang yang bisa untuk menambah wawasan saya keputusan supaya tepat gitu. Yang pertama tentu yang paling dekat kan oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua, perlu nggak dengan orang tua, salah satunya dengan komite. Nah, itu untuk memudahkan kita dalam pengambilan keputusan. Jadi tetap melibatkan orang-orang itu minimal dari Wakasek yang sudah notabene pasti terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dan yang kedua orang tua kita ya komite sekolah minimal, supaya mereka pun tahu. Dan kita juga mengambil keputusannya ya lebih apa ya, tidak hanya sepihak. Oh menurut saya begini, mungkin ada pendapat yang lebih menguntungkan lah, lebih bermanfaat. Ini untuk memudahkan pengambilan keputusan itu mempertimbangkan juga pendapat-pendapat yang terkait gitu. Ya. Bukan hanya seseorang mungkin. Ya pertama tadi yang terlibat itu kan. Yang terlibat itu udah jelas kan, kita harus tahu dulu permasalahannya, baru beberapa orang lain yang bisa diajak untuk mengambil keputusan itu supaya tepat sasaran. Siapa saja ini salah satunya ya. Berikutnya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam etika? Yang terakhir. Ya, nah pembelajaran yang kita harus ambil pertama bahwa di setiap institusi apalagi sudah sekolah pasti permasalahan itu ada, apalagi berhubungan dengan etika. Nah, sehingga perlu kita harus pertama ya sebagai pemimpin atau kepala sekolah atau guru, pertama harus menjadi teladan, kemudian bertanggung jawab dan jujur dalam pelaksanaan kegiatan, terutama dalam pengambilan keputusan tidak sebelah pihak, membela si A misalnya sebelah B, jadi belah sebelah ya harus objektif. Dan ya tadi yang paling penting kan harus bijak dan cepat apa yang kita ambil sehingga tidak menguntungkan institusi itu sendiri. Apalagi beasiswa ya untuk kemajuan siswa belajar di sekolah. Ya dengan 4 paradigma tadi, 3 prinsip tadi
tadi mengambil apakah dari hasil akhir atau berdasarkan berbasis aturan atau berdasarkan proses pemulihan sosial ya. saudara. yang memiliki manfaat. Ya, yang jelas harus memiliki membantu ya tadi dengan tepat dan bijaksana itu. Artinya keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang terbaik, sudah Ya, yang sudah melalui tahapan-tahapan. betul. Pertimbangan. Ya, pertimbangan. Jadi tidak terburu-buru, tidak langsung ambil tindakan seenaknya, bahkan nanti akan timbul konflik yang baru kan. Karena kita harus tetap ambil tindakan dengan tadi langkah-langkah upaya-upaya yang tadi sudah dilakukan. Ya Pak, ini kami mengucapkan terima kasih ini atas berbagi ilmu dan pengalamannya tentang bagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Ya, sama-sama juga terima kasih dan terus belajar agar apa yang kita peroleh yang terus semakin bertambah dan pengalaman kita terus semakin kuat. Dan ya saya pun tetap tidak apa ya, tetap masih banyak kekurangan gitu. Terus belajar dari Bapak Ibu gitu. Insya Allah sharing ilmu dan pengalamannya itu akan menjadi pelajaran berharga bagi kami. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak atas waktu dan ilmunya. Sekian malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal Terima kasih. dilanjutkan. Ya. Assalamualaikum Pak Kos. Ini mohon izin saya Yanto dari SMA di sana. Ini PJP angkatan 6 Pak. Kebetulan ada tugas dari PJP ini Pak, untuk mewawancarai kepala sekolah, beberapa kepala sekolah untuk mengambil ilmu dan pengalaman apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, di mana kepala sekolah itu kan seringkali menghadapi dilema dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan pendidikan moral. Pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Ya, saya akan menjawab yang ditanyakan sebenarnya dalam hal ini saya dari satu sebagai peserta penggerak angkatan benar. Nah, sesuai dengan nomor 1 ini berdasarkan pengalaman saya setelah sekolah. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu jika pemaparan tersebut adalah pilihannya adalah benar, namun saling bertentangan, maka permasalahan itu termasuk ke dalam permasalahan dilema etika. Namun jika pilihannya antara benar dan salah atau yang berkaitan dengan masalah hukum, maka itu termasuk rujukan moral. Tetapi setelah diketahui pernyataan tersebut apakah itu dilema etika atau rujukan moral, barulah permasalahan tersebut kita explore. Jadi dilihat dulu Pak ya, diidentifikasi Kita apakah identifikasi mampu dilema etika atau etika pendidikan moral. atau moral. Terus setelah itu baru digali, terus Jadi kita explore, sampai pada suatu pada kesimpulan. akhirnya kita simpulkan kemana maksudnya. Kemudian selanjutnya ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini bagaimana Bapak menjalankan dan keputusan dalam Saya akan melihat dan menggali lebih dalam permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian menganalisis dua pilihan tersebut. Apakah dampaknya jika keputusannya memilih A, dan apa dampaknya jika keputusan itu kita pilih B atau memilih B. Nah, semua perhitungkan dan dipertimbangkan dengan melihat maslahat atau mudaratnya, manfaat atau resikonya. Kita lihat apa manfaatnya, kemudian apa resikonya bagi sekolah, bagi warga sekolah, ya termasuk di dalamnya ada guru, tenaga pendidik, dan siswa. Termasuk juga di sana ada orang tua dan lingkungan sekolah sekitar kita. Dan juga terkadang saya melihat atau mempertimbangkan juga berbagai alternatif selain dari pilihan A atau B tersebut, dan saya akan mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan, yaitu manfaatnya seperti apa lebih banyak daripada risikonya ataupun resikonya, dan mudaratnya atau lebih sedikit. Ini dengan berbagai penuh pertimbangan, karena di sini menyangkut banyak yang tadi seperti ada guru, tenaga pendidikan, orang tua, siswa, termasuk lingkungan sekitarnya. Ini harus lebih berhati-hati lagi. Nah, itu barangkali. Ya. Jadi kemudian selanjutnya nih Pak, berarti langkah-langkahnya seperti apa tuh Pak yang dilakukan untuk menentukan A atau B yang akan diambil? Untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dalam kasus dunia kita ini, tentunya kita mempunyai langkah-langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama yang harus kita tempuh yaitu kita mengidentifikasi masalah. Nah, masalahnya seperti apa? Kita mengumumkan fakta-fakta ataupun data-data yang valid ataupun benar, nah, yang berkaitan dengan masalah tersebut. Apa yang melatar belakangi permasalahan tersebut? Siapa-siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut? Ya. Nah, kemudian di sini juga tidak terlepas dari waktu permasalahan tersebut dan sebagainya. Nah, yang kedua, selain terjadi pada kita mengidentifikasi masalah, yang kedua kita menganalisis. Setelah masalah itu kita identifikasi, kemudian kita menganalisis masalah-masalah yang tadi kita analisis Secara mendalam. Iya, berdasarkan fakta dan data-data yang kita peroleh yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, barulah saya analisis permasalahan tersebut. Dan biasanya untuk mendapatkan berbagai pertimbangan dalam kasus tersebut, saya mencoba berdiskusi atau minta pendapat berbagai unsur yang terkait. Misalnya, nah, kita kan ada wakil kepala sekolah, ada wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan. Nah, permasalahan tersebut ini berkaitan dengan bagian mana? Ya, kalau permasalahan tersebut berkaitan dengan masalah pembelajaran, kita bisa dengan kurikulum. Permasalahan itu berkaitan dengan kenakalan remaja atau yang kita bisa berkonsultasi dengan bagian kesiswaan. Atau selain daripada itu, yang dipandang di sekolah itu cukup tua, cukup senior, dan cukup mendukung, tidak ada salahnya kita juga meminta pendapat untuk hal tersebut. Nah, setelah itu, setelah kita mengaji, baru kita melihat alternatif pilihan kita. Nah, terkadang kita perlu melihat apakah ada alternatif pilihan yang lain yang dirasa efektif ataupun lebih baik dari dua pilihan tersebut atau tidak. Nah, ini terkadang pembahasan itu ada yang sifatnya juga bisa hasil daripada alternatif pilihan. Nah, itu biasanya bersifat insidental ya, ataupun
situasional. Ya. Itu kan bisa saja muncul alternatif. Nah ini terkadang kita melihat situasional. Jadi yang penting artinya nanti dalam permasalahan ini kita bisa diselesaikan dengan tidak ada pihak yang dirugikan sama sekali. Adapun yang dirugikan juga tidak cukup urgen, tidak cukup begitu besar. Memang dalam hal apapun juga pasti ada yang dikorbankan. Kita minimalisir. Syukur-syukur di sini tidak ada yang jadi korban ataupun tidak ada yang dirugikan. Kita selesai dengan baik. Jadi setelah melakukan langkah-langkah dari tadi, barulah kita mengambil keputusan yang menurut kita lebih efektif. Keputusan yang efektif adalah pengambilan keputusan yang berkeputusan itu dapat menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan dampak baru. Jadi artinya kita selesaikan. Nah, dengan selesainya permasalahan tersebut diharapkan tidak muncul masalah baru, tidak berdampak lain, tidak ada buntutnya. Intinya mah. Jadi setelah keputusan itu muncul, kita lihat ke depan, kita evaluasi, kita refleksi. Kalau itu misalnya tadi tidak ada buntutnya, tidak berkelanjutan, tidak ada ujung-ujungnya, berarti adalah keputusan terbaik. Tetapi jika keputusan itu masih ada buntutnya, berarti kan kita evaluasi. Di bagian mana kita yang harus segera evaluasi. Nah, berkaitan dengan siapa saja, itu juga seperti yang tadi kita berkepentingan ini masalahnya masalah apa. Nah, ini kita samakan dengan permasalahan itu barangkali ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja nih yang Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Intinya kalau ada masalah di sekolah ya penting kita pertama apa? Aturan mainnya jelas. Aturan mainnya jelas. Itu namanya artinya dia bahwa keputusan dari kalaulah ini berkaitan dengan pemerintah, ini aturan pemerintah seperti ini, kemudian dijabarkan menjadi aturan sekolah seperti ini, yang jatuhnya kepada siswa seperti ini. Kalau itu berkaitan dengan siswa, kalau dengan orang tua juga ya sama. Aturan dari pemerintah seperti ini, aturan mainnya kita jelas, kita sampaikan. Ya, tentu nanti dengan harapan seperti ini kita sampaikan bisa melahirkan menjadi keputusan yang berkualitas. Ya, kalau mengambil keputusan yang efektif itu mungkin menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Iya. Ya. Selanjutnya ini Pak, hal-hal apa saja ini yang selama ini jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah di sini tantangannya pertama kita melihat daripada permasalahan. Terkadang kita sulit menjelaskannya kepada pihak lain atau yang bermasalah dalam hal kita menjelaskan permasalahannya, sehingga mungkin saja kita sudah menjelaskannya tetapi yang menerimanya tingkat pemahamannya rendah ataupun kurang ya. Ini terkadang tidak sependapat dengan apa yang kita sampaikan, mungkin juga terkadang tidak sependapat dengan aturan yang seperti apa. Nah, ini yang menjadi kendala dalam menyelesaikan satu masalah ini adalah itu tingkat pemahamannya, tingkat pemahaman daripada permasalahan itu sendiri. Jadi tantangannya itu bagaimana memberikan pemahaman Pemahaman kepada yang kontra, gitu ya. Karena mungkin yang kontra itu kan berbagai berbagai pemikiran yang dilatar belakangi oleh tadi apakah pemahaman yang menyeluruh atau tidak gitu kayak. Jadi misalnya kalau kiai mengatakan ambil yang baik-baik gitu, hanya kita punya saja begitu keluar dari masjid ambil sendal yang lebih bagus. Selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu gitu, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal gitu? Prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kalau selama di sekolah
untuk masalah kalau secara terjadwal ya, dan terperinci permasalahan ini tidak ada. Tapi itu biasanya ya kita dalam menyelesaikan masalah ini ya kita berdasarkan temuan ataupun apa yang ada permasalahan ya pada saat itu dan diselesaikan juga. Tetapi terkadang permasalahan ini kalau masalah itu harus diselesaikan hari ini, pada saat ini kita selesaikan pada saat itu juga permasalahan ini. Ada permasalahan juga yang sifatnya bisa dinantikan karena kita memerlukan waktu, memerlukan proses, dan memerlukan pihak lain. Contohnya, kalau kita menyelesaikan masalah memerlukan waktu, contohnya, misalkan di sekolah kita ada guru yang orang tua sakit dan tempat tinggalnya jauh dari sekolah kita, misalnya contoh di Tangerang, di Serang. Orang si guru tersebut kan kita datang minta untuk dimutasikan segala macam. Nah kita berikan arahan, kita berikan gambaran, ya bahwa aturan main menjadi PNS atau P3K seperti ini aturan mainnya. Nah tetapi kita juga tidak menyampingkan usulan mereka, artinya mereka Pak orang tua saya tinggal satu tidak yang mengurus. Nah, kita juga tidak menyampingkan itu. Dan hal tersebut tidak bisa diputuskan oleh kepala sekolah. Karena kepala sekolah di sini harus berkonsultasi, berkomunikasi dengan pihak dinas. Kita sampaikan masalahnya ini seperti ini. Nah, ini permasalahan itu artinya bisa dinantikan, ya, karena menyangkut waktu, karena menyangkut orang lain. Itu suatu masalah. Ya. Ada juga permasalahan yang sifatnya harus diselesaikan pada saat itu juga. Contohnya, misalnya ada anak yang tawuran, anak yang berkelahi, anak yang kecelakaan, anak yang diambil seperti ini, mau tidak mau diselesaikan dengan kepala sekolah pada saat itu juga. Ya. Di sini otomatis kepala sekolah sebagai pimpinan dalam suatu lembaga pendidikan tersebut harus diselesaikan. Jadi masalah ini ada yang sifatnya harus diselesaikan pada saat itu juga, ada yang dinantikan. Jadi dua-duanya ada gitu. Ada dua-duanya. Jadi kalau yang mungkin tadi ada prosedurnya ya. Iya, betul. Jangan rapat. Iya. Kalau yang insidental tadi berarti kalau insidental bisa diselesaikan cepat, iya. Atau tadi seperti kasus guru bisa ditunda beberapa waktu untuk putusan yang lebih baik. Jam terbang juga pengaruh ya Pak ya, pengalaman dalam pengambilan iya. putusan. Tapi sana juga bukan apa ya, jadi artinya sebagai kembali jam terbang misalkan untuk beberapa wilayah menjadi pimpinan itu mungkin di daerah A akan berbeda dengan daerah B, daerah C dan seterusnya. Dari letak geografis atau segala macam yang berbeda. Ya seperti contohnya seperti saya sendiri di Damar juga akan berbeda dengan yang bencana. Baik ekonomi, status sosial dan segala macam itu juga sangat mempengaruhi daripada untuk program makan ini. Karena langsung dan tidak langsung, terasa tidak terasa, dari sisi tingkat kedewasaan dalam mengambil tindakan pusat itu kearasan pengaruhnya. Dengan banyak masalah berarti tingkat kedewasaan akan semakin tinggi Pak. Kalau begitu terus. Berpisau. Iya. Asal teruji. Hari ini masalah seperti ini, otomatis kan berputar berpikirnya. Muncul 2 hari ke depan ada masalah seperti ini. Ini kan terus berpikir. Nah, di sana akan mengasah tentang kedewasaan untuk pengambilan tindak keputusan, kemudian termasuk di dalamnya koordinasi dengan rekan-rekan di dalam yang lain. Di sini tentunya sangat mempengaruhi. Pisau gitu semakin tajam, lebih teruji, makin tajam analisis dan pengambilan keputusan. Yang menonton dan bisa masalah. Ini selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Nah di sini
tentunya setiap sekolah itu pasti ada apa? Kalau kita pakai bahasa Sunda mah, pasti ada yang budaya dijagokan. Jadi artinya pasti kalau sekolah ini lah, kalau masalah ini pasti kesini larinya. Masalah ini kesini. Contohnya misalnya kita dalam masalah dengan siswa, jadi di sini mungkin keputusan ini kita harus berkoordinasi dulu dengan kesiswaan, kalau misalnya siswa. Kalau dengan guru ya mungkin dengan wakil kepala sekolah ataupun guru senior. Nah sehingga dalam pengambilan keputusan tersebut di sini ya artinya diharapkan tidak gegabah. Ya artinya minimal kalau kita minta pendapat kepada rekan kita sebagai wakase kurikulum, kalau dengan masalah pembelajaran, dengan siswa wakase kesiswaan, dengan gurunya sendiri ataupun dengan orang tua tentunya, dengan guru senior ataupun yang dianggap tua. Di sini itu adalah merupakan seseorang yang bisa ataupun yang mampu membantu dalam pengambilan keputusan seorang pimpinan. Jadi bukan hanya seorang tapi banyak orang. Iya bisa saja. Terakhir nih Pak, Ya, oke. dari semua hal yang telah disampaikan ini pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak itu dalam mengambil keputusan gimana Pak? Refleksi lah. Nah, refleksinya. Jadi ya kita dalam pembelajaran ya, yang dapat saya petik dari pengalaman di sini tentunya dalam mengambil keputusan ya, di sini berhubungan dengan ilmu etika ataupun hal lain. Setiap pengalaman keputusan yang kita ambil pasti ada pro dan kontra ya. Dan tentunya ada resikonya bahwa setiap keputusan yang kita ambil, yang kita pilih harus didasarkan pada nilai-nilai kebijakan bersama dan dapat bertanggungjawabkan. Dan ini harus berpihak pada murid. Memang permasalahan itu yang tadi, permasalahannya itu mungkin saja berkaitan dengan murid, mungkin saja dengan orang tua, mungkin dengan rekan kerja. Itu permasalahan itu pasti akan muncul. Tidak kita serta-merta selalu dengan murid, tidak juga. Tadinya di sini yang namanya top leader, itu harus merangkum secara menyeluruh, mulai dari murid, kemudian para pendidik, mereka, komite dengan lingkungan sekitar. Nah, sini kepala sekolah dituntut harus mampu mengambil keputusan. Tentunya di sana tadi ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi kalau kita sudah tempuh secara profesional dan prosedur, diharapkan mereka juga akan memahami. Nah, namun dalam pemahaman tersebut yang tadi ada yang memerlukan waktu yang cepat menerimanya, paham. Ada yang baru seminggu dia baru paham. Mungkin balik ke sekolah, ya Pak. Nah, seperti itu. Ya, ini keputusan yang diambil itu tidak menimbulkan masalah baru, Iya. meminimalisir resiko, Iya. kemudian dampak kepada sekolah itu juga dipikirkannya dan seterusnya. Ya, Dan iya. intinya bagaimana semua permasalahan itu bisa diselesaikan, kemudian tidak menimbulkan masalah baru dan memberikan pemahaman kepada yang kontra. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, mungkin jam terbang juga berpengaruh Pak ya, melihat dan menganalisis permasalahan akan berbeda Pak ya. Ya seperti ya artinya dari tingkat usia ya. Semakin tua, semakin kesana kan tingkat kedewasan semakin bijak. biasa. Ini Ya, terima oke. kasih ini Ya, oke. Bang Kos Ya, oke. atas penjelasannya yang berkaitan dengan dilema etika Iya. sebagai kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan. Dan insya Allah ini bagi saya secara pribadi apa yang pengalaman-pengalaman yang telah dijelaskan oleh Pak Kos ini akan menjadi ilmu yang berharga bagi saya ke depannya. Terima kasih Pak Kos Oke. atas
waktu dan pilihan. Ya,